sebuah desa kecil di Jepang bernama Kagetsu, seorang pemuda bernama Ryu hidup sederhana sebagai murid seorang pandai besi. Suatu malam saat bulan bersinar terang, ia melihat cahaya aneh di dekat gerbang tori tua yang konon telah berdiri selama ratusan tahun. Dengan rasa penasaran, Ryu mendekat. Di bawah gerbang itu berdiri seorang gadis berkimono perak dengan motif bintang. Rambutnya panjang berkilau dan matanya seperti memantulkan cahaya malam. "Kau siapa?" Ryu bertanya terpana. Gadis itu menatapnya dan menjawab dengan suara lembut, "Namaku Hoshiko. Aku datang dari masa depan." Ryu merasa jantungnya berdegup kencang, sulit membedakan antara kenyataan dan mimpi. "Hoshiko, apa maksudmu dengan datang dari masa depan?" Tanyanya berusaha memahami situasi yang aneh ini. Hoshiko menghela napas seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ryu mengerutkan dahi, sulit percaya dengan apa yang didengarnya. Hoshiko menggeleng wajahnya serius saat dia mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya, sebuah kristal yang memancarkan cahaya biru redup. "Aku datang untuk memperingatkanmu," suara Hoshiko tenang namun tegas. "Sebentar lagi sesuatu akan terjadi di desa ini. Sesuatu yang akan mengubah masa depan," lanjut Hoshiko menatap Ryu dengan intensitas yang membuatnya merasa gelisah. Ryu tidak mengerti, kebingungannya mencerminkan ketidakpastian dalam hatinya. Sebelum Hoshiko bisa menjawab, tanah tiba-tiba bergetar halus membuat Ryu terkejut. Angin malam bertiup kencang dan suara burung gagak memenuhi udara menciptakan suasana yang semakin mendesak. "Kita tidak punya banyak waktu," bisik Hoshiko, suaranya hampir tenggelam dalam deru angin. Keesokan harinya, Ryu terus memikirkan kata-kata Hoshiko saat ia berjalan di desa, merasakan ketegangan yang menyelimuti udara. Saat ia melihat tanda-tanda aneh, sungai yang biasanya jernih mulai mengeruh dan hewan-hewan tampak gelisah, hati Ryu berdebar-debar. Di tengah kebingungannya, Hoshiko muncul lagi menempatkan ketenangan di hati Ryu meskipun situasi semakin memburuk. "Desa ini akan mengalami kebakaran besar dalam 2 hari," katanya serius, suara Hoshiko penuh urgensi. "Aku datang untuk mencegahnya," lanjut Hoshiko menegaskan tekadnya untuk menyelamatkan desa. Ryu terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Bagaimana kau tahu?" tanyanya, suara Ryu bergetar dengan rasa ingin tahu yang mendalam. "Aku berasal dari zaman di mana desa ini hanya tinggal legenda," Hoshiko menjelaskan, matanya bersinar dengan kebijaksanaan yang langka. Ryu dan Hoshiko merapatkan kerah jaket mereka, mengintip gelapnya kuil tua di hadapan mereka, tempat rumor misteri berkumpul. Saat tengah malam tiba, bayangan seorang pria bertudung muncul, obor berkilau di tangannya mengundang rasa ingin tahu dan ketegangan. "Ini dia!" bisik Hoshiko dengan suara penuh semangat, matanya berkilau penuh harapan saat mereka bersiap untuk bertindak. Tanpa ragu, Ryu dan Hoshiko melesat keluar dari tempat persembunyian. Mereka mengejar pria itu dengan langkah cepat dalam kegelapan malam. Ketika mereka hampir menangkapnya, pria itu tiba-tiba menjatuhkan obornya ke lantai kayu kuil, menciptakan percikan api yang mengerikan. Api mulai membesar dengan cepat, menghanguskan kayu-kayu tua kuil dan mengubah malam yang tenang menjadi kekacauan. Dengan gemetar, Hoshiko menggenggam kristalnya erat-erat, matanya penuh resolusi saat dia berteriak, "Kita masih punya kesempatan!" Ryu berlari ke sumur terdekat mengambil air dengan ember, sementara Hoshiko berusaha menahan api dengan caranya sendiri. Ia menggenggam kristal dan berbisik, "Waktu, bantu aku!" Tiba-tiba udara di sekitar mereka bergetar. Angin bertiup kuat dan api yang berkobar mulai melemah. Cahaya biru dari kristal menyelimuti kuil membuat api seakan bergerak lebih lambat. Dengan sisa tenaga, Ryu menuangkan air ke atas api. Penduduk desa yang mendengar keributan datang membantu, hingga akhirnya api berhasil dipadamkan. Pria misterius itu melarikan diri dalam kegelapan. "Kita berhasil," Ryu terengah-engah. "Desa ini selamat." Saat matahari mulai terbit, desa kembali tenang. Hoshiko berdiri di bawah gerbang tori yang sama tempat ia muncul. "Aku harus pergi," katanya pelan. Ryu menatapnya. "Tapi kenapa? Kau bisa tinggal di sini?" Hoshiko tersenyum. "Aku berasal dari masa depan dan waktuku di sini sudah habis. Ingatlah, masa depan tidak tetap. Tindakan kita sekarang yang menentukan segalanya." Cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, Hoshiko menghilang, meninggalkan Ryu sendirian di bawah gerbang tori.